dengan inklusivitas dari penyelenggara pemilu kita, di mana lansia, penyandang disabilitas ikut serta, memang kami menemukan juga di lapangan, ya. Ini yang perlu kita benahi. Seperti kami katakan tadi, pada saat misalnya pemutahiran data pemilih kita, di sana kan sudah harus ada ya DP4 kita terima dari pemerintah secara berjenjang. Paling tidak ada satu poin di sana yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu jumlahnya berapa, siapa saja namanya, tinggalnya di mana, domisilinya di mana, kerjanya dan seterusnya. Itu menjadi entry point bagi kita untuk merancang seperti tadi kami katakan, ya. Surat suara juga perlu dirancang ke arah sana sehingga partisipasi dari kelompok tadi itu bisa diperhatikan. Kami tidak akan menyebutkan nama dan tempat. Ini benar-benar kejadian, kami punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Persoalannya adalah ini kan yang tadi kami katakan bahwa ternyata pemindahan suara, ya, dengan mengambil dari satu calon partai lain kepada calon dari satu partai, ya. Ini benar-benar kejadian, bukan sesuatu yang kami mengada-ada, ya. Apakah faktor ini setelah ditelusuri ternyata ada skenario yang mulainya dari awal sudah dibentuk, ya. Persoalannya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya data. Tidak untuk kepentingan generalisasi, ya. Ini hanya kita perdalam kasus-kasus ini yang kita baca untuk kepentingan macam-macam yang tadi. Itu satu. Jadi kami tidak berpretensi menarik kesimpulan bahwa hasil yang kasus-kasus tadi itu kita simpulkan penyelenggara pemilu kita semuanya jelek. Tidak, ya. Jadi hasilnya kita temukan di lokasi yang macam-macam tadi, hasilnya lalu kita pakai untuk kepentingan macam-macam, itu terserah ini. Kemudian yang terakhir, memang kalau dari sisi secara keseluruhan, walaupun ada trouble dikit-dikit adalah, ya, berarti kita menafikan itu, tapi memang secara overall penyelenggaraan pemilu kita itu oleh KPU, ya, dilihat dari kekurangan segala macam pasti ada. Tapi ini secara keseluruhan adalah penyelenggaraan pemilu yang terbaik. Kira-kira proses teknis suara itu ya, seperti misalnya di Papua ada KPPS yang tidak bisa baca tulis, atau di Nias ada KPPS yang diliput dari remaja tidak bawah usia 25 tahun dan tidak bisa baca tulis misalnya. Kemudian penggunaan rekapitulasi tidak menggunakan digital tapi menggunakan kartu, ya memang itu ada terjadi. Dr. Hendro Prasetyo akan memberikan penjelasan bagaimana metodologi kami melakukan pengumpulan data ini, karena ini bagian dari pertanggungjawaban moral kami pada publik tentang proses pengambilan data. Survei kita lakukan pada tanggal 25 Oktober sampai 3 November, jadi sekitar 1 bulan lalu. Survei kita lakukan untuk itu masalah-masalah yang baru muncul tadi, yaitu masalah pilkada langsung atau tidak langsung. Saya kira sudah berlangsung lama. Untuk itu perdebatan ini sudah berlangsung. Pada saat itu kita juga bertanya pada masyarakat. Mereka berproses melalui 2 periode pemilu tersebut. Pertanyaan pertama yang kami ajukan masalah pengorganisasian penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden. Dari survei bulan Juni 2014 kemarin, kami menemukan bahwasanya masyarakat, 81% masyarakat itu bilang bahwasanya pengorganisasian pemilu itu berlangsung dengan sangat baik dan sangat baik, dan 7% bilang sangat baik. Pada pemilu presiden terjadi kenaikan, 82% bilang bahwasanya mereka pemilu presiden berlangsung dengan baik, dan pengorganisasiannya itu intensitas masyarakat itu naik dari 7% ke 8%. Mereka bilang bahwasanya pemilu presiden itu sangat baik. Dan ini memperlihatkan bahwasanya ada sebuah kerja keras menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam melakukan pengorganisasian pemilu di semua tingkatan level. Tapi ada juga masih ada persoalan
ke depan. Yang tadi beberapa hal sudah dijelaskan juga oleh teman-teman LP3ES. 8% bilang buruk dan 1% bilang sangat buruk. Dan tadi sudah, dan ini kadang-kadang jadi sebuah sorotan juga buat publik dan sedikit menjadi menjadi bahan diskusi juga. Tapi penting ini menjadi bahan diskusi untuk dilakukan perubahan di masa yang akan datang. Masyarakat menyatakan penilaian positif terhadap pelaksanaan pemilu presiden kemarin di Indonesia. Andai kita breakdown dari temuan ini pada pendukung para calon presiden kemarin, ya ini terlihat bahwasanya di atas 50% kedua pendukung itu bilang bahwasanya mereka cukup puas dengan pelaksanaan proses pemilu kemarin, baik itu pendukung Pak Prabowo Subianto ataupun pendukung Pak Jokowi. Walaupun pendukung di sini terlihat bahwasanya pendukung Pak Jokowi mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto. Bilang mereka tidak mempunyai masalah sama sekali, tapi ini secara umum, lagi-lagi ini pandangan secara umum, dan sampel yang kita ambil ini kita menginterpretasikannya secara nasional. Dan tapi di beberapa tempat ini kelihatan bahwasanya masih ada masalah. Secara umum di Indonesia 5% masyarakat bilang ada masalah, di Maluku dan Papua mungkin jadi sorotan juga ke depan. Dan ini adalah kerja keras kita bersama-sama ke depan. Ada sekitar 11% atau 11 dan 2 pada bulan Juni kemarin 13% bilang masih kurang jurdil, begitu juga dengan presiden pemilu. Mereka itu partisipasinya bagus, tetapi daya kritis soal pelanggaran pemilu, politik uang gitu, mereka ya yang anggap itu biasa saja gitu kan. Jadi saya kira ini survei nasional pasca pemiluan